Hai everybody, selamat datang lagi di My Kind of Five. Punya banyak teman, pasti punya banyak kejadian-kejadian atau hal-hal lucu yang terjadi. Hal-hal yang sampai sekarang mungkin tidak bisa dilupakan. Pada masa itu menyebalkan atau memang lucu juga pada masa saat itu. Atau kejadian-kejadian yang sekarang kayaknya nggak boleh diulangi lagi, nggak boleh dilakukan lagi karena hal ini tidak bagus. Ini dia 5 hal lucu yang saya alami bersama teman-teman saya. Kita sudah merencanakan perjalanan ini lama banget, dari semenjak kita bekerja bersama sampai pada akhirnya terwujud ketika kita sudah tidak bekerja bersama lagi. Ada Vina, ada Akbar, dan juga saya. Kita waktu itu jalan-jalan. Negara pertama tujuan kita adalah Singapura. Semuanya sudah disiapkan secara matang, semuanya sudah luar biasa. Terbang ke Singapura. Begitu sampai di Singapura, bahagia, foto kiri, foto kanan, langsung cari wifi biasa. Orang Indonesia yang bahagia ini langsung update di sosial media. Setelah itu, matikan paket, langsung nanti antri di imigrasi. Antri di imigrasi, saya lolos, Vina lolos, lalu di belakang kami Akbar tidak lolos. Dia tidak lolos, terus dia masuk ke bagian imigrasi, langsung dibawa. Karena memang dia pertama kali menggunakan pasportnya ke Singapura. Masuk ke imigrasi, kita nunggu lama, nunggu, dia nggak keluar. Akhirnya datang seorang petugas imigrasi. Dia nanya, Roy, kata iya, kenapa dengan teman saya? Oh, kalian berapa? Terus karena Akbar juga bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar, jadi penasaran si petugas imigrasi ini. Dia nanya, berapa orang kalian? How many people of you? We are 3 people. How many male and how many female? Terus saya bilang, oh ya, we are 2 males and 1 female. Dia bilang, karena teman kamu bilang you are 1 male and 2 females. Begitu keluar sepanjang jalan dia ngoceh saja tidak jelas, ngomel-ngomel mengenai orang Singapura yang tidak mengerti dia. Itu lucu sekarang. Pada waktu itu saya khawatir banget dia deportasi dari Singapura nggak bisa masuk. Dia bisa masuk dan kan bisa jalan-jalan keliling Singapura. Yeay! Pada waktu training di Bintan, kami itu berteman dengan satu orang mahasiswa berasal dari Solo. Namanya adalah Rudy Hermawan. Mereka sebenarnya kembar, Rudy Hermawan dan Rudy Hermanto. Ya, antar Herman dan Hermanto. Saya juga sampai sekarang tidak bisa membedakan yang mana Eman, yang mana Rudy. Namanya yang dekat dengan kami adalah Eman, Rudy Hermanto kalau nggak salah namanya. Maaf, Eman. Jadi Eman ini punya sakit asma, kita nyebutnya bengek. Karena kita selalu selama 6 bulan training bersama, kita selalu bercerita soal Bandung, dia tertarik untuk datang ke Bandung. Jadi dia memutuskan untuk datang ke Bandung suatu hari, dan kita menginap di kosannya Cusi, teman saya. Begitu kita minat, kita sudah mengatur rencana, kita kesini, kita ke situ, kita makan ini, makan itu, semua sudah disetujuin. Persiapan sudah matang, kita pergi. Tujuan pertama adalah Surabi and Hai pada waktu itu. Kita makan, kita ketawa ketiwi, hai, dan tiba-tiba mimpi buruk itu terjadi. Bayinya kumat ya. Saya belum pernah menghadapi orang yang kena asma. Cusin juga tidak pernah menghadapi orang yang kena asma. Kita tidak tahu, tapi ada orang dari Surabi itu bilang, ini nggak boleh kedinginan. Lalu di depan ada mereka lagi panggang atau lagi bakar Surabi itu. Kita suruh gosok-gosok tangan di depan Surabi itu. Thank God, dia berhasil melewati masa-masa sulit itu setelah bisa memakai inhaler.
sekarang lucu saya ceritanya. Setelah kejadian itu lucu waktu kita tawa menceritakannya, tapi waktu kejadian horor banget gitu. Horor. Oh, it was such a nightmare. Lagi jalan-jalan di Batam. Waktu itu saya, Gita, Hengki ya, Dodo, ada Riri sama Soleh. Saya lupa siapa, tapi ada Riri sama Soleh juga kalau nggak salah. Itu adalah farewell saya, terakhir saya kerja di Bintan. Jadi kita farewellnya di Batam sebelum saya pulang ke Bekasi waktu itu. Jadi kita ketawa ke TV, jalan sana, jalan sini, hahaha. Kita putuskan untuk ke Inul Vista buat karaoke. Pergilah kita ke Inul Vista, kata-kata ketek kotak-kotak, jalan bercanda, sepanjang jalan bercanda, ketawa, gembira, seolah-olah dunia ini hanya milik kami saja. Saya tidak terlalu memperhatikan, atau memang karena Inul Vista itu terlalu bening kacanya. Saya langsung masuk, dan itu kencang banget. Kencang banget, semua orang memandang padanya. Semua mata tertuju padanya. Mereka sudah ketawa-ketawa. Saya malu banget. Pasti tensin abis kan dilihatin orang gara-gara satu hal bodoh yang kita lakukan. Tapi untungnya saya langsung saya buka pintu, saya jalan. Oh ya, bagaimana? Kalian mau karaoke? Langsung registrasi. Itu sakit banget loh di sini. Sampai sekarang yang namanya Gita, kalau ingat kejadian itu dia nggak bisa berhenti ketawa, mentertawakan mata saya yang tidak melihat kiri kanan dan menabrak itu. Sampai sekarang dia pasti mentertawakan itu dan dia pasti ketawa nggak berhenti. Terima kasih Pak atas tertawaan Anda. Kejadian lucu dan nggak masuk akal sih sebenarnya yang terjadi. Saya lagi makan malam sama Dodo sama Mak Desa 5. Siapa lagi saya lupa. Yang saya ingat mereka berdua. Kita lagi makan steamboat. Karena jadi di sana itu steamboat sudah berporsi. Sudah ada hitungan udang berapa jumlahnya, tofu, sayur-sayuran sudah ada semuanya. Dimasukkan semuanya. Lalu mulailah kita meracik-racik semuanya. Lalu mulai kita meracik sesuai selera. Makan santai, tidak ada masalah sambil cerita, makan santai. Mak Desa 5 ini sudah mengetahui berapa jumlah udang. Jadi dia makan udangnya baru satu. Dia bilang, kok udangnya udah habis? Dodo ngaku 2, ada lagi ngaku 1, ada yang ngaku 2, udah ngaku 2. Saya diam aja, saya terus makan karena saya tahu berapa jumlah udang yang saya makan. Terus makan. Mak Desa 5 ini nggak terima. Ya sudah, kita hitung ekor. Dihitung. Ada 1, ada 2, ada 2, ada 1. Jadi kita terus makan. Mak Desa 5 ini penasaran. Jadi saya diam aja. Saya nggak ngaku. Saya diam aja. Setelah itu kita makan lagi. Beberapa waktu kemudian kita makan lagi udang. Mereka sudah tahu, penasaran. Kayaknya mereka di belakang saya. Ya siapa yang makan itu udang? Jadi kita makan lagi. Mungkin saya dijebak pada waktu itu. Kan? Kita udang, mereka ternyata memperhatikan saya. Sek, kita makan udang, mereka saling melirikan. Oh, jadi sebenarnya yang makan udang pada waktu itu lo ya? Emang kenapa? Pantas kan hitung ekor. Emang kenapa kan nggak ada buktinya kan hitung ekor? Bagaimana hitung ekor? Oh, ekornya lo makan semuanya, mereka. Jadi buat teman-teman informasi,
kalau makan udang sama saya jangan hitung ekor, karena sama ekor-ekornya saya makan. Saya suka sekali ekor udang, bukan otaknya. Kejadian kelima atau kejadian nomor 1 yang paling berkesan yang sampai sekarang selalu menjadi bahasan dimanapun kita berada, dekat, jauh, ketemu langsung atau kita melalui grup WhatsApp, pasti ini selalu kita bahas. Pada waktu itu di Lagoy kita mendapatkan wine, tapi wine itu enaknya kan dingin ya, tapi kita nggak punya kulkas, mau minum tapi wine-nya nggak dingin. Sementara warung udah tutup, itu nggak ada tempat untuk mencari es batu. Ada kafe-kafe yang memang buka pada waktu itu, tapi kita nggak terlalu kenal, ada di Kampung Lagoy. Karena tongkrongan kita adalah Cafe Tempo, jadi yang paling dekat dengan kita tentu saja orang-orang Cafe Tempo itu. Tapi bagaimana caranya meminta es batu? Karena mereka juga pasti nggak akan ngasih gitu. Kita dekat semuanya, salah satu yang paling dekat namanya Mbak Oneng. Lalu saya datang ke Mbak Oneng itu. Mbak Oneng, anak tetangga saya demam perlu es batu, boleh minta es batu? Lalu sama Mbak Oneng, oh ya, dikasih 1 es batu yang lumayan besar buat kita. Maafkan aku ya Mbak Oneng ya. Dan kita ketawa-ketawa pergi ke Pantai Suntuk, itu minum wine yang agak dingin gara-gara ada es batu itu. Mohon maaf ya Mbak Oneng, Mbak Oneng ditipu es batu. Tapi idenya itu ide Regita. Bukan ide Dodo. Nah, kayaknya itu ide saya. Itu tadi 5 kejadian lucu saya bersama teman-teman saya. Kalau kalian punya pengalaman lucu yang semua orang belum tahu, bisa di komen di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aloha.